Kesalahan pemula saat upload video. Hai teman-teman, di video kali ini aku akan bahas kesalahan apa saja sih yang dilakukan pemula saat upload video sehingga menyebabkan viewersnya itu tuh selalu mentok di angka 200-an dan akunnya sulit banget untuk berkembang. So, buat teman-teman yang ngerasa pemula dan mau tahu info ini, jangan lupa untuk simak video ini sampai akhir ya, agar supaya teman-teman tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan juga jangan lupa untuk save dulu video ini ya, agar supaya teman-teman bisa menonton lagi. Dan jangan lupa juga dong untuk bestian dengan akun-akun yang ini ya, agar supaya teman-teman bisa tahu informasi selanjutnya seputar perkontenan dari aku. Sudah? Kalau misalnya sudah, lanjut aja yuk ke pembahasannya. Jadi teman-teman, sebetulnya sekarang itu tuh ada pembaharuan terbaru ya. Jadi semua jenis video, baik itu video pendek atau video panjang, itu masuknya ke dalam ruangan video reel. Nah, sekarang aku akan bahas kesalahan apa sih yang dilakukan oleh pemula saat upload video. Yang pertama yaitu ada dari segi rasio. Teman-teman, di FB Pro itu sekarang kayak TokTok, yang mana tampilan videonya itu tuh vertikal atau rasionya itu tuh 9:16. Nah, yang kayak gini ya, kalau misalnya teman-teman edit di aplikasi CC, kalian ubah rasionya dan tetapkan di 9:16 agar supaya tampilan videonya itu tuh semua layar tertutupi oleh video teman-teman. Oke, lanjut. Yang keduanya yaitu kesalahan pemula, yaitu dari segi durasi. Jadi teman-teman, kalau misalnya video kalian itu tuh pendek, maksudnya pendek ya, durasinya sekitar 3-90 detik, maka kalian itu tuh harus uploadnya di bagian reel. Nah, di sini ya, kalian uploadnya di bagian reel. Tapi beda halnya kalau misalnya teman-teman durasi videonya itu tuh lebih dari 90 detik atau sekitar 2 menitan atau juga 3 menitan, kalian uploadnya di apa yang Anda pikirkan. Nah, di bagian ini ya. Oke, lanjut. Kesalahan pemula yang nomor 3-nya yaitu enggak pakai trik. Nah, ini nih yang bisa menyebabkan kalian itu tuh videonya selalu mentok di angka 200-an, 300-an, 500-an, atau susah banget tuh Kak Didah nyampe ribuan juga nggak pernah, apalagi FYP itu nggak pernah. Tapi jangan khawatir, karena kalian bersyukur banget bisa lihat video ini, jadi kalian akan aku kasih trik apa yang aku lakukan di video aku ya. Yang pertama yaitu aku melakukan trik pakai hook. Hook itu tuh kayak suatu pancingan di 3 detik awal video kita, yang mana itu bisa menentukan orang lain itu tuh bakalan lihat video kita sampai akhir atau skip video kita. Nah, hook inilah yang jadi penentunya, dimana kita harus benar-benar berusaha saat video kita muncul di berandanya orang lain lihat video kita dan mereka langsung standby gitu, mau nonton video kita sampai akhir atau enggak lanjut scrolling. Nah, yang jadi permasalahan gimana Kak Didah cara menentukan hooknya? Nah, di sini ya sebetulnya ada berbagai macam hook juga ya teman-teman. Ada hook ucapan, hook gerakan, hook tulisan, atau juga ada hook negatif, hook positif. Nah, di sini aku kasih contoh simpelnya ketika kita menggunakan hook ucapan, yaitu saat aku tadi mengawali video aku mengatakan kesalahan pemula saat upload video. Nah, itu adalah suatu hook. Jadi, itu dinamakan hook apa? Hook negatif. Nah, ini hook negatif yang bisa bikin orang penasaran, yang bisa bikin orang ingin nonton video kita sampai akhir. Karena apa ya? Karena mereka penasaran apa aja sih kesalahan pemula saat upload video gitu. Nah, kalian kalau misalnya nonton video ini sampai detik ini, berarti kalian penasaran juga kan apa yang akan aku bahas gitu. Nah, sekarang contoh hook gerakan. Aku contohkan untuk genre konten yang komedi ya. Contoh nih, kalian itu tuh saat bikin konten komedi, contohnya ada adegan dimana kalian itu tuh nggak sengaja terpleset, emang bener-bener realnya itu tuh terpleset gitu. Nah, di situ kan kita itu tuh kayak yang kaget, terus kayak yang ketawa lah gitu kan saat terpleset itu. Nah, di situ di saat video terplesetnya itu tentukan di awal videonya. Jadi ketika nanti orang lain saat scroll, nah lihat kalian terpeleset, mungkin mereka bakalan penasaran, loh kenapa dia terpeleset? Nah, baru setelah adegan terpeleset itu selesai, kalian mengawali gimana prosesnya kok bisa jadi terpeleset gitu. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut ke pembahasan yang nomor 4, yaitu kualitas konten. Kualitas konten itu emang benar-benar ngepek loh guys kepada tayangan kita
kita, kepada pendapatan kita. Dimana kalau misalnya kualitasnya jelek, ya orang lain nggak mau nonton video kita juga biasanya. Sekarang gimana agar supaya kualitas videonya lebih bagus? Ya contohnya kalian belajar dulu soal editing, terus juga beli alat konten, karena ini faktanya. Nah sekarang aku bisa seperti ini ya teman-teman, bisa bergerak bebas saat bikin konten. Terus juga video aku enggak goyang-goyang karena apa ya? Karena aku pakai alat konten. Alat konten apa yang aku pakai? Ya ring light, tripod. Nah buat teman-teman yang mungkin, kak kan aku belum gajian kak kan aku belum punya uang kak, guys berapa sih harga tripod? Nih ya aku kasih tahu. Ini tripod yang pertama aku beli waktu itu awal aku ngonten. Nah ini aku pakai tripod ini, masya Allah tuh. Ini harganya sekitar 35 kalau nggak salah. Ya kayak gini lah tripodnya, karena emang udah lama dan emang kualitasnya nggak terlalu bagus ya untuk yang ini. Tapi di sini aku akan tuh kan jatuh kan. Ya beginilah harga murah. Nah guys, saking waktu itu aku nggak punya uang untuk beli alat konten yang bagus, sampai suami aku ya bantuin ini, sampai ini tuh ditali guys, nih seperti ini. Tapi alhamdulillah sekarang setelah menghasilkan, aku beli lagi alat konten, upgrade lagi ke versi terbarunya. Nah sekarang ini yang aku pakai ya. Nah ini yang aku pakai sekarang tuh, jauh lebih baik ya, nggak goyang-goyang kayak tadi. Terus juga ini udah ada ring lightnya, ini juga bisa diputar kemana-mana tuh, enak banget. Yang mau samaan ring lightnya atau tripodnya kayak aku, nanti cek di kolom komentar ya. Oke lanjut, kesalahan yang nomor 5-nya yaitu tidak konsisten dan jarang evaluasi konten. Nah jadi konsisten itu tuh modal utama agar supaya kita bisa sukses ya teman-teman. Bukan hanya menjadi konten kreator, melainkan kayak yang jualan itu juga kan harus konsisten untuk bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, betul kan? Nah dan juga jangan lupa untuk evaluasi konten, cari tahu apa yang harus ditingkatin, dan kalau misalnya ada yang salah jangan diulangin lagi gitu. Nah kalian harus belajar juga tentang itu. Next aku bahas soal evaluasi konten deh di video selanjutnya ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, dan sekiranya video ini bermanfaat buat orang lain, boleh teman-teman share ya, agar supaya orang lain juga bisa tahu akan informasi ini.